ya yang menceritakan ya. Intinya gini adik-adik, bahwa kalau saya kan di dunia kesenian, performing dan perfilman. Jadi adik-adik barangkali tertarik di dunia kesenian dan perfilman. Sekarang medianya sudah banyak, pekalongan sudah banyak. Jadi apapun kegiatannya adik-adik yang sekarang itu sudah dimudahkan dengan adanya konten-konten seperti cover art yang bikin yang tadi itu. Jadi adik-adik sekarang sebenarnya saatnya bangkit lebih mudah ketimbang seperti perjuangannya mungkin Kak Mulan dan yang lainnya ya. Saya meskipun ada sebagian yang belum bisa untuk meraih ke situ gitu ya. Kalau mengenai perjuangan semuanya akan sama, akan berjuang. Orang-orang besar itu lahir bukan dari perjuangan yang mudah. Kalau mudah hadiahnya apa? Kak Mulan? Piring. Kalau mudah itu hadiahnya piring, bukan keberhasilan. Kalau mau berhasil mesti ada proses-proses yang harus dilalui adik-adik gitu. Jadi kalau Kak Siti sendiri mulai dari lulus SMA itu sudah mulai bergelut di dunia kesenian, baik itu kesenian pertunjukan maupun perfilman ya sekarang alhamdulillah dipercaya Kota Pekalongan dan sekitarnya untuk menggarap kegiatan-kegiatan ataupun performing yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kalau adik-adik biasa lihat ataupun mendengar bom-bom di 3 Oktober ya kebetulan itu saya yang suruh ngebom gitu. Tapi minta tolong sama rekan-rekan BRIMOB untuk yang ngebomkan saya, nanti saya ditangkap menjadi sini gitu. Ya, ada Pak Polisi yang bagian ngebom itu. Ya, kalau ada pertunjukan-pertunjukan kolosal itu kebetulan sebagian besar saya yang garap situ pertunjukan itu. Intinya adalah keseriusan adik-adik. Kalau merasa kita masih susah, justru itu sebenarnya kesempatan. Jadi kalau nanti sukses, kesusahannya itu bisa diceritakan. Ya, banyak orang-orang sukses itu bercerita dari bawahnya seperti itu. Jadi itu jadi modal, gitu loh. Dan motivasi juga Dan motivasi. Harus bangga ketika kita masih susah itu harus bangga. Ya, harus bangga sekarang. Saya masih susah harus bangga, jangan terpuruk, gitu loh. Tapi kalau masih sudah senang itu modal tambahan kalau masih dimudahkan. Ada fasilitas-fasilitas yang adik-adik punya, justru itu nilai plusnya. Tapi kalau yang susah serba keterbatasan itu modalnya. Jangan khawatir, suatu saat adik-adik akan ceritakan di depan umum kesuksesannya. Ayo siapa yang ingin jadi isi narasi episode ini ya? Jadi begitu Kak kurang lebih. Oke, terima kasih. Nah, bagi adik-adik barangkali ada pertanyaan atau kakak-kakak semua yang ada di sini untuk 3 narasumber, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada hadiahnya enggak Kak yang tanya? Ada Hadiahnya ada yang tanya, ada dopresnya loh. Siapa yang bertanya yang maju ada dapat hadiah loh di situ. Ya. Sudah kami siapkan banyak itu Kak di samping. Oke, ada? Silakan ada yang mau bertanya. Oke, silakan maju ke depan boleh. Beri dulu kameranya dulu. Sebentar saya turun dulu ya. Dengan siapa? Dari mana sekolahnya? Pertanyaannya apa? Kak Farah, ini pertanyaan untuk Kak Farah. Tadi pertanyaannya tuh hal apa yang membuat motivasi Kak Farah menjadi sekarang saat ini gitu. Terima kasih. Sebentar ya, Kak Opi. Oke, namanya siapa tadi? Ratu. Ratu. Oke. Jadi pertanyaan dari Ratu adalah gimana sih Kak Farah bisa terus semangat sampai sekarang untuk bisa sharing public speaking dan juga melakukan berbagai hal berkaitan dengan public speaking. Jadi sebetulnya yang menjadi motivasi simple karena Kak Farah suka. Karena Kak Farah suka public speaking, suka belajar yang berkaitan dengan public speaking, dan akhirnya Kak Farah terus-terusan pengen belajar dan pengen sharing. Jadi kalau orang udah suka, udah gandrung gitu ya, masih gitu ya. Udah suka itu mau di posisi apapun itu akan tetap ada di jalannya. Kayak misalkan tadi Kak Mulan, Kak Sidi
menghadapi berbagai macam tantangan gitu ya, dari mulai misalkan dari dunia seni, kemudian dunia batik, tantangannya juga masing-masing ada banyak, tapi tetap mereka sampai sekarang konsisten. Kak Ulan sampai sekarang dengan batiknya konsisten, Kak Sidik juga dengan oma musiknya, oma budaya konsisten. Nah, saya juga dengan dunia public speaking, saya juga berusaha untuk konsisten karena Kak Farah cinta, karena Kak Farah suka, ya, karena Kak Farah suka public speaking. Passion ya, Mbak ya. Passion. Ada lagi, kita buka 2 sesi pertanyaan lagi. Oke, silakan. Ini yang mana ini yang kecil yang besar? Dua-duanya. Gisela. Oke, pertanyaannya apa? Mau tanya apa sayang? Percaya diri. Gimana cara percaya diri, Kak? Oke, silakan bisa dijawab atau gimana? Dari siapa pertanyaannya? Kakak kanan atau kiri? Tiga-tiganya. Yang tengah loh kamu. Waduh, terima kasih sebentar ya. Adik Gisela ya namanya ya. Mana hadiahnya? Oh. Terima kasih. Iya. Oh, tadi adik Gisela nanyanya gimana supaya percaya diri. Iya. Gini ya anak-anak. Percaya diri itu semua orang itu punya. Jangan merasa minder lah. Kita itu semuanya sama, yaitu ciptaan Allah. Ya, semuanya punya mulut. Jadi kalau ada yang bilang aku nggak bisa ngomong, lah dikasih mulut bisa ngomong nggak? Ayo, apa mulutnya cuma untuk makan? Enggak ya. Jadi kalau ada yang bilang aku nggak percaya diri, suruh ngomong, suruh mimpin doa, cuma butuhnya belajar, berlatih. Untuk menjadi seorang ahli itu perlu berlatih dan berlatih, ya. Adik-adik ini tadi lihat nggak kakak-kakak, teman-teman yang belajar jemputan itu mereka baru sekali itu hasilnya udah sebagus itu. Nah, kalau mereka mau berlatih lagi dan berlatih lagi, pasti nanti hasilnya lebih bagus apa tidak bagus? Lebih bagus dong. Lebih bagus ya. Jadi mereka harus belajar apa, menanamkan aku pasti bisa, aku harus percaya diri. Kalau aku belum bisa, aku mau belajar. Ya, belajar sama guru, sama orang yang sudah ahli, ya kan? Bertanya sama orang yang lebih ngerti, ya. Belajar sama bu guru, pak guru, ya. Bertanya sama orang tua, bapak ibu, ya. Bertanya sama kakak-kakak, ya. Itu gunanya anak-anak, ya, di sekitar anak-anak selalu tidak dilepas untuk sendirian, karena kalian masih anak-anak. Selalu ada orang dewasa, yaitu orang tua kalian, guru kalian, saudara kalian, ya, yang menjaga dan membimbing kalian. Jadi disinilah kalian belajar untuk memupuk rasa percaya diri, ya. Percaya diri itu, kita semuanya sama kok, makhluk Allah. Semuanya juga dikasih loh sama Allah, itu nggak milih-milih. Matahari bersinar, sinarnya cuma untuk itu saja si A, ya si B nggak dapat, enggak. Gusti Allah nggak kayak gitu ya. Jadi Gusti Allah menciptakan semua orang dengan keunikan masing-masing, dengan talenta masing-masing. Tinggal kita mempelajari di sisi mana sih talenta saya, kemampuan saya. Nah, punya enggak kemauan untuk mempelajari, ya, memupuk, mengaitkan kemampuan dan talenta kita, ya. Selain dikasih karunia, talenta, kemampuan, pasti semua orang itu ada. Ada yang pintarnya di titik ini, ada yang pintarnya di titik ini, ya. Ini kakak pintarnya di budaya. Nah, Kak Ulan
bahwa kita dibekali dari dirahim ya, Maha Rahim, yang Maha kasih sayang. Gusti Allah itu ketika meletakkan kita adik-adik semua di rahim itu sudah pakai rencana ya, bukan sekonyong-konyong ujuk-ujuk ya. Semuanya belajar menggali talenta, belajar berlatih ya, belajar menaikkan percaya diri. Demikian ya kan? Baik, terima kasih kamu. Sudah jelas ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri, boleh dong pesan dan kesan untuk adik-adik yang di sini, mungkin dari siapa? Dari Kak Sidik dulu mungkin pesan dan kesan. Pesannya untuk adik-adik semua yang ada di sini, mulai dari hari ini ketika mengikuti taman-taman kan sudah adik-adik sudah tahu dan itu bagian dari adik-adik memilih ya, adik-adik memilih apa ya, ibaratnya kalau masa yang akan datang itu memilih kebiasaan meskipun dalam proses pemilihan. Nah, nanti harapannya adalah mudah-mudahan Bapak Ibu orang tuanya ya, bisa memfasilitasi ataupun bisa mengikuti kehendak anaknya, tidak memaksakan keinginan anaknya untuk menjadi apa, yang terpenting di jalan yang baik ya. Orang tua itu hanya mengawal, dan adik-adik jangan takut untuk menyuarakan, mah, pak, bumi, abah, saya kok pengen ya, seperti Kak Farhat pengen public speaking, maka orang tuanya lah mengantarkan gitu. Jadi adik-adik mulai hari ini ya, mulai hari ini adik-adik berlatih keinginannya seperti apa, ingin menjadi seperti apa ya. Jadi jangan takut untuk latihan. Kalau tidak ada di sekolahan, maka mencari tutor-tutor atau mencari sekolah-sekolah, mencari ataupun pendidikan-pendidikan yang di luar sekolahan. Jadi adik-adik biar punya, bahasanya apa ya Kak Rizkan itu ya, keahlian ya, soft skill katanya, biar punya soft skill adik-adik, jadi punya keahlian lain gitu ya adik-adik ya. Jangan takut ya untuk memilih ya, jangan takut untuk belajar ya. Oke, siap? Silakan dulu. Dari Kak Ulan mau pesan, ini anak-anak yang ada di depan kita ini adalah anak-anak 20 tahun lagi yang menentukan wajah Indonesia itu seperti apa. Mungkin salah satu dari kalian akan menjadi pebisnis yang lebih hebat dari Kak Ulan. Amin. Mungkin salah satu dari kalian besok jadi guru, bahkan mungkin jadi menteri. Amin. Amin. Iya. Nah, kepada Bapak Ibu yang ada di sini, pesan saya ya, bimbing. Tugas kita meminta anak sama Gusti Allah adalah kewajiban kita membimbing mereka, ya, mendidik mereka, mengasuh mereka sampai mereka mandiri, ya, mandiri. Kemudian ketika kita pulang sebagai orang tua, pertama kali ditanyakan oleh Gusti Allah bukan berapa banyak rumah dan harta yang kamu tinggalkan di bumi, tetapi bagaimana anak-anak yang saya titipkan padamu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan main-main dengan tanggung jawab membimbing anak-anak. Ya, komunikasi ditingkatkan, disesuaikan karena zaman berubah. Kita pun harus berubah bagaimana menghadapi anak-anak dan remaja. Ya, yang menentukan bagaimana anak-anak ini jadinya itu adalah tangan Bapak Ibu dan Bapak Guru semua. Kita semua. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu. Siapapun yang saya bertemu, saya sangat respect. Siapapun di depan saya hormati seperti saya menghormati penciptanya. Ya, siapa yang tidak menghormati seseorang, siapapun dia, itu artinya kita tidak menghormati penciptanya. Di belakang dia itu adalah seorang pencipta. Ya, jadi mari kita jangan meremehkan siapa anak-anak ini. Suatu hari mereka akan menjadi wajah Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Mohon maaf Bapak. kalau ada kata-kata salah ya. Oke, silakan Kak Farhat. Oke, jadi saya melanjutkan aja nih dari Kak Sidik dan juga Kak Ulan. Pada intinya adalah saya pengen pesan ke teman-teman semua, ke adik-adikku semua, dan juga ke ibu bapak yang ada di sini untuk bersama-sama bisa membangun kepercayaan diri ke anak-anak. Karena kepercayaan diri itu memang salah satu kunci penting kita untuk bisa
dan inspirasi yang telah diberikan kepada kita semua. Terima kasih juga para peserta. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat dan inspirasi kita semua.